Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Virgo. Di sini kita akan melihat tentang perasaan perasaan di antara kalian berdua, dan juga kita akan mendalami tentang keuangan kalian dan kesehatan buat Virgo untuk belakangan ini. Oke, kita akan mendalami tentang perasaannya dia terlebih dahulu. Oke, perasaannya dia di sini work, divorce, silent move, helpless. Saya merasa orang ini dia lagi mencoba untuk menyibukkan dirinya dia di tempat kerja, dan saya merasa orang ini mungkin ingin melakukan suatu gerakan, tapi dia merahasiakan hal itu, terutama kalau dia ingin bercerai misalnya. Saya merasa dia merahasiakan tentang hal itu karena untuk saat ini dia belum tahu pasti apa yang mesti dia lakukan, atau dia merasa belum ada kekuatan yang tinggi untuk melakukan hal itu. Mungkin ada suatu alasan di sini yang membuat orang ini masih merasa terikat misalnya, atau belum belum mendapatkan jalan keluarnya seperti itu. Oke, dan energinya Virgo di sini kalian memiliki clueless, incomparable, fighting it, dan cannot move on. Saya merasa Virgo sepertinya kalian memiliki kesusahan di dalam melepaskan energinya dia, dan saya juga merasa Virgo mungkin kalian sudah pernah mencari pasangan lain, tapi sepertinya tidak ada pasangan lain yang bisa membandingi energinya dia, atau menyeimbangi energinya dia. Dia tidak bisa digantikan mungkin. Saat ini kalian merasa kenapa orang ini dia menutup diri. Saya tidak tahu kesalahan saya sebenarnya apa. Seperti itu. Saya merasa kalau dia menutup diri karena dia merasa helpless. Dia merasa saya belum bisa melepaskan diri, dan saya juga belum bisa memberikan sesuatu ke Virgo. Jadi daripada saya stres di sini memikirkan banyak hal, lebih baik saya menutup diri seperti itu. Oke. Jadi Virgo sepertinya kalian mencoba di sini untuk melawan perasaannya kalian, tapi semakin kalian mencoba untuk melawan perasaan itu, semakin lemah jiwanya kalian. Jadi jangan dilawan. Berikan kebebasan buat dirinya kalian. Kak, tapi dia sudah menikah dan saya menginginkan dia. Biarkan perasaan kalian di sini menginginkan orang itu. Bukan maksud saya mengajarkan kalian untuk menghancurkan hubungan orang lain. Berikan perasaan kalian, bilang kepada badannya, karena semua itu hanyalah egonya kita. Keinginan untuk bersatu secara fisikal itu adalah egonya kita. Tapi kalau kita sudah bisa mencintai seseorang tanpa harus uh, mengharapkan sesuatu balik dari orang itu, kalaupun saya tidak bisa menyentuh dia, walaupun saya tidak bisa mencium dia lagi, saya tidak apa-apa. Disitulah kalian tahu kalian sudah bisa mengalahkan egonya kalian. Tapi selama kalian masih menginginkan, saya takut kehilangan dia. Tapi saya juga malu untuk melanjutkan hubungan ini karena dia berada di dalam satu hubungan dan sebagainya. Itu egonya kalian. Selama kita masih ada menginginkan sesuatu timbal balik, itu egonya kita. Oke. Jadi di sini biarkan badannya kalian merasakan hal itu, dan bilang kepada badannya kalian, saya tahu kamu kangen sama dia, saya tahu kamu menginginkan untuk memiliki dia, tapi untuk saat ini berikan kesempatan buat dia untuk menyelesaikan masalahnya dia terlebih dahulu. Dan kita perlu berdamai dengan situasi ini. Seperti itu. Jadi sayangi badannya kalian, tepuk dadanya kalian dan bilang, kamu berhak untuk merasakan perasaan ini. Dan kamu juga berhak untuk melepaskan perasaan ini, karena perasaan ini hanya akan membuat jiwanya kamu lemah,
Jadi mari kita lepaskan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Seperti itu. Jangan melawan egonya, nanti egonya kalian tambah ingin egonya kita di sini seperti anak kecil. Semakin kita bilang, jangan, 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 anak itu dia semakin ingin melakukan hal itu. Terkadang kita harus memberikan anak kecil ingin naik meja, naik kursi, bilang ke anak kecil itu, oke, kamu mau naik meja ini, kalau jatuh kamu yang sakit. Mama akan sakit juga melihat kamu sakit, tapi kamu yang akan jauh merasakan kesakitan itu. Kalau kamu masih ingin naik di kursi ini, silahkan, tapi berhati-hati seperti itu. Jangan, jangan, kamu jangan naik, jangan, kamu jangan naik seperti itu. Terkadang kita perlu whatever. Oke, mari kita lihat pesan. Kita lihat pesan dari dia terlebih dahulu buat Virgo, pesan dari dia. Oke, dia bilang, saya ingin tahu bagaimana sebenarnya perasaan kamu. Dan saya kangen ketemu sama kamu. Saya masih dalam proses perbaikan diri. Jadi perbaikan diri di sini mungkin mendalami tentang dirinya dia. Dan dia juga bilang, saya sering mencari kamu kemana-mana. Oke, pesan dari Virgo, saya tidak tahu apa yang kamu inginkan. Saya juga kangen dengan, jadi kedua belah pihak di sini kangen antara satu sama lain. Kalian juga bilang, saya kangen dengan kebersamaan itu. Dan saya masih mengagumi kamu. Kamu tidak tahu betapa susahnya buat saya untuk melepaskan kamu. Dua kartu dia bertumpuk seperti ini. Dalam artian perasaannya Virgo mungkin berat di sini untuk melepaskan orang ini. Oke, mari kita dalami kembali tentang percintaan Virgo untuk saat ini. Karena kalian zodiak terakhir di session ini, seperti biasa kita akan melihat pesan dari semua zodiak sign di akhir dari ramalannya kalian. Oke, hal apa lagi kah yang perlu Virgo ketahui tentang percintaan? The Strength dan The Empress. Oke, jadi kalian lupa siapa diri kalian. Seperti tadi saya bilang, kalau kalian masih dikelabui oleh rasa ego yang tinggi, hal itulah yang membuat kita lupa siapa dirinya kita. Kita merasa kurang percaya diri, kurang yakin bahwa kita bisa menjalani kehidupan ini tanpa seseorang yang kita cintai. Let's clarify the Empress. Jadi, tapi di sini kartunya dia horizontal. Saya merasa kalaupun kalian sedih, tapi saya merasa kalian tidak begitu sedih 100%. Kalian juga ada rasa kebahagiaan. Mungkin di saat kalian membayangkan tentang orang ini, kalian bisa merasakan kebahagiaan itu. Terus di saat kalian, mungkin di saat malam hari, terus kalian benar-benar kangen, terus kalian sedih lagi, seperti itu. Let's clarify the Moon. Ace of Wands in reverse, mungkin karena komunikasi blok saat ini atau karena tidak ada komunikasi. Jadi disinilah kita tahu bahwa egonya kita masih ada. Di saat kita menunggu seseorang untuk melakukan sesuatu agar kita bahagia, disitulah kita tahu, oh ya, ini egonya saya. Karena kita masih mengharapkan sesuatu di dunia ini. Kita semua lahir, semenjak kita lahir di keluarganya kita sudah langsung terkena ego dari orang-orang di sekitarnya kita, dari orang tua kita, saudaranya kita, dan sebagainya. Karena mereka misalnya sering bilang, oh kamu anak yang sangat cantik sekali. Jadi kita pun, oh ya, saya cantik. Jadi membuat kita bangga terhadap diri sendiri. Oh kamu orangnya sangat pintar sekali. Terus dirinya kita pun, hah, ya saya pintar sekali. Jadi kebanggaan itu merupakan egonya kita. Jadi dari kita lahir sudah diberikan vibration di sini. Mungkin dari hamil juga dia anak orang tua kalian sering, oh kamu anak yang, itu bukan hal yang jelek buat lakukan. Karena tugasnya kita di sini juga untuk belajar merasakan pengalaman ini. Tapi kita juga perlu mengingatkan bahwa kita
perlu pengakuan dari orang lain untuk mengatakan bahwa kita orangnya sukses, bahwa kita orangnya cantik, bahwa kita orangnya cakep. Memang gampang buat saya untuk bilang seperti itu, tapi saya sendiri juga masih memiliki masalah itu. Saya masih ingin pengakuan dari orang lain, "Oh ya Kak, Kakak melakukan ramalan yang bagus." Jadi saya pun merasa, "Oh ya, saya melakukan tugasnya saya dengan baik," seperti itu. Ada kebanggaan di dalam diri saya. Itu sebenarnya tidak bagus buat kita lakukan. Jadi berdamai di saat orang bilang, "Kak, ramalan Kakak bagus sekali." "Oh, iya bagus, terima kasih," seperti seperti damai seperti itu. Tapi terkadang saya lupa lupa diri di saat ada orang yang, eee, sedikit, sedikit, mengagumi seperti itu membuat kepala saya "tweng" seperti itu, "tweng weng weng." Kepala saya jadi segede, eee, ban mobil Fuso itu, ban truk yang besar itu. Sampai tidak bisa keluar kamar, kepala saya kejepit pintu. Sorry, sorry, I'm just kidding. Oke, di sini saya merasa bergontah kemana ini energinya kalian. Ada Knight of Sword, saya merasa kalian mungkin perlu sedikit mengurangi ambisinya kalian. Jangan terlalu berambisi, jangan juga terlalu lemah. Jadi berada di tengah-tengah. itu bukan itu bukan hal yang gampang buat kita lakukan. Berada menjadi orang yang seimbang itu perlu perjuangan. Tapi jangan menyerah. Selama kalian tetap ingat, oke, saya marah saat ini. Oh, ternyata energi maskulin saya tinggi saat ini. Jadi saya kurang seimbang. Kalian turunkan rasa amarah itu sampai kalian berdamai. Oke, dalam artian saya balance saat ini. Saya seimbang saat ini. Seperti itu. Jangan melakukan sesuatu secara impulsif, terutama di saat kalian marah. Damaikan diri kalian terlebih dahulu sebelum mengutarakan kemarahan kalian ini. Atau hitung sampai 10 detik, misalnya kalian mau bilang kamu sialan, seperti itu, kamu anak durhaka, dasar pocong. Sebelum kalian bilang seperti itu, hitung 10 detik. Apakah perkataan saya ini akan menyelesaikan masalah ini? Oke. Kalau kalian masih ingin mengeluarkan kata-kata itu, setelah 10 detik itu, keluarkan. Walaupun kalian akan menyesal suatu hari nanti, mungkin ada sesuatu yang bisa kalian pelajari. Oke, the strength. Jadi kuatkan imannya kalian, kuatkan dirinya kalian. Dan di sini dengan adanya Ten of Swords, di sini kalian sudah melewati ujian yang berat ini. Dari sekarang, saya rasa untuk kedepannya ujian kalian akan jauh lebih mudah buat kalian untuk lewati, karena kalian sudah melewati ujian yang berat ini. Dengan adanya Two of Pentacles, jadi seperti tadi seimbangkan ya, Temperance. Di saat kalian marah, turunkan rasa amarah itu, balancekan dirinya kalian. Cari arti dari kejadian ini. Oke, kenapa saya dipertemukan dengan orang yang seperti ini? Apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Seperti itu. Jadi cari arti dari kejadian yang menimpa kalian. Jangan hanya melihat kekurangan dari seseorang, menilai kekurangan dari seseorang. Hal itu hanya akan menutupi untuk kalian yang ingin memanifestasi atau mewujudkan sesuatu. Menilai seseorang, apalagi dengan penilaian yang negatif, hal itu menjadi penghalang di dalam energinya kita untuk menggapai impian kita itu. Penghalang yang sangat besar atau penghalang yang sangat kuat di sini untuk kita mewujudkan impian itu. Jadi berusaha untuk jangan menghina orang lain atau jangan menilai orang lain. Jadi ingat di saat kalian punya penilaian misalnya, oh ya, tetangga saya orangnya pendek sekali seperti itu, langsung sadarkan diri kalian, oh ya, saya ingin jadi orang milioner. Dengan pikiran yang seperti ini hanya akan menutupi kesempatan saya untuk menjadi seorang milioner.
Buat apa saya mesti memikirkan hal-hal yang tidak akan membantu masa depannya saya. Right? Oke, keuangan buat Virgo untuk saat ini. The Fool, saya rasa akan ada situasi baru atau akan ada pilihan baru di sini yang akan memenuhi atau akan membawa banyak kebahagiaan buat kalian. Walaupun secara keuangan, misalnya pekerjaan kalian ini tidak membawa banyak keuangan di dalam finansial, tapi mungkin kalian akan kerja dengan orang-orang yang baik, atau kalian di sekelilingi, atau bosnya kalian mungkin sayang sama kalian, jadi tempat kerja yang nyaman seperti itu juga anugerah, itu juga berkah. Daripada di tempat kerja punya gaji yang tinggi, tapi orang-orang semua melihat kalian dengan pandangan yang negatif, dengan rasa kecemburuan, daripada berada di situasi yang seperti itu nanti kalian kena stroke, biaya buat pengobatan stroke-nya kalian melebihi dari gaji yang kalian dapatkan dari perusahaan itu. Maka dari itu, uang bukanlah segalanya. Kemarin saya melihat ada orang komen, hanya uang yang bisa membahagiakan kita. Ya, good luck with that. Okay. Let's clarify Ten of Cups. Bukan maksud saya mentertawakan orang itu, hanya saja sedikit lucu seperti itu. Ya bolehlah saya tertawakan. Okay, let's clarify Ten of Cups. Ten of Pentacle, dia in reverse, dan Queen of Swords, Nine of Swords. Okay. Jangan biarkan sesuatu di rumah kalian, misalnya sesuatu dari luar pekerjaan kalian, di luar dari pekerjaan kalian di sini, mengganggu konsentrasinya kalian di tempat kerja. Lepaskan sesuatu yang tidak sesuai dengan energinya kalian, agar energi ini terbuka. Karena Ten of Pentacle di sini, saya merasa bukan hanya secara emosional kalian akan mendapatkan kebahagiaan itu di tempat kerja baru mungkin atau bisnis baru, tapi juga di dalam keuangan kalian. Tapi yang menghalangi buat kalian untuk menjadi orang milioner di sini, mungkin orang-orang di sekitarannya kalian yang belum bisa kalian lepaskan. Jadi kalian sering menghina, oh istri saya orangnya seperti ini, pacar saya orangnya seperti ini, dia bla 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 bla. Dalam artian kalian menutupi kemungkinan kalian untuk menjadi orang milioner ini karena kalian menghina ciptaan yang kuasa. Oke. Oke, mari kita lihat kesehatan buat Virgo untuk belakangan ini. Kesehatan buat kalian, the Moon in reverse. Lepaskan rasa ketakutan itu atau rasa kekhawatiran kalian. Six of Cups. Di dalam percintaan saya rasa orang dari masa lalunya kalian mungkin akan kembali. Saya melihat ada orang dari masa lalu kalian ingin kembali di sini. Tapi orang ini belum healing 100%. Dan dia belum bisa memberikan, karena kartunya horizontal, dia belum bisa memberikan cinta sebanyak apa yang kalian berikan. Misalnya dulu dia memberikan 25%, di saat dia balik mungkin dia sekarang bisa memberikan 50%, tapi belum 100%. Dia sudah, saya rasa ada orang di sini yang sudah memperbaiki diri, ataukah buat kalian sendiri juga di sini, ini demi kesehatan kalian. Kalau dulu kalian selalu memberikan 100% perhatian kalian, waktunya kalian, kesehatan, cintanya kalian dan sebagainya, mungkin sekarang kalian membalas banyak apa yang dia berikan. Kalau dia memberikan 50%, berikan dia 50%. Kalau dia SMS sekali dalam satu hari, SMS juga dia satu kali dalam satu hari. Kalau dia tidak SMS, jangan SMS dia. Bukan maksud saya mengajarkan kalian untuk balas dendam, tapi tetap menggunakan energi yang positif seperti tadi. Kalaupun dia tidak SMS, saya bilang, oke, dia tidak SMS. Mungkin saat ini dia lagi malas untuk ngomong. Apa yang bisa saya lakukan agar saya tidak menunggu energinya dia untuk membuat saya tersenyum? Apa yang bisa membuat saya tersenyum? Oh, mungkin mencuri mangga tetangga buat rujak sama teman saya akan membuat saya ketawa. Jadi curi mangga tetangga. Mungkin buat lalapan pakai ayam kampung, ayamnya tetangga. Saya akan curi ayam tetangga, nanti saya bisa ketawa seperti itu. Jangan beneran, nanti kalian nyuri ayam tetangga. Oke.
Mari kita lihat pesan dari semua zodiak sign. Pesan dari semua zodiak sign, kita akan awali dari Virgo yang berhubungan dengan Aries. Oke, Aries bilang, walaupun kita memiliki banyak ujian, tapi perasaan saya belum berubah. Situasi kita akan membaik, saya berjanji. Virgo dengan Taurus, Taurus bilang, kalau saya melihat kamu bersama orang lain, kalau kamu akan bersatu dengan orang lain, hal itu akan menghancurkan hatinya saya. Virgo dengan Gemini, saya ingin memeluk kamu dengan kuat, dengan erat, dan mengatakan bahwa saya mencintai kamu. Virgo dengan Cancer, Cancer bilang kamulah orang yang memenuhi masa depannya saya, dan saya merasa bangga memiliki kamu di sampingnya saya. Virgo dengan Leo, Leo bilang saya ingin jalan-jalan sama kamu dan membuat memori bersama kamu. Apakah kamu ingin melakukan petualangan itu bersama saya? Itu yang Leo ingin tanyakan. Virgo dengan Virgo, dia bilang saya sangat bersyukur sudah bertemu sama kamu. Kita sudah dipertemukan karena sekarang kehidupan saya jauh lebih baik dari sebelumnya. Virgo dengan Libra, Libra bilang saya memiliki rencana buat kita, tapi akan butuh waktu. Apakah kamu masih mau menunggu? Virgo dengan Scorpio, Scorpio bilang saya juga menangis dulu dengan perpisahan di antara kita. Kamulah orang yang bisa menghancurkan tembok yang saya buat di dalam hatinya saya. Virgo dengan Sagittarius, Sagittarius bilang saya ingin kita mengenal antara satu sama lain lebih dalam lagi, karena hubungan kita sepertinya berjalan terlalu cepat. Virgo dengan Capricorn, Capricorn bilang jarak di antara kita tidak akan menghancurkan cinta kita, seperti itu. Virgo dengan Aquarius, Aquarius bilang saya memakai topeng dan pura-pura tidak peduli karena saya tidak mau kamu melihat kelemahan saya. Virgo dengan Pisces, Pisces bilang tidak ada yang bisa menghancurkan hubungan di antara kita, hubungan cinta yang kita miliki, karena hatinya saya mencintai kamu dengan seluruhnya. Seluruh hati saya miliknya kamu, itu maksud saya. Jadi itu yang kita dapat buat Virgo. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih.